Assalamualaikum. Kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih mengikuti kajian rutin kita ini, mengkaji ilmu agama yang daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabatnya dan para keluarganya. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari kita tata niat kita menghadiri pengajian ini, kita belajar ilmu agama ini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain. Jadi kita akan membahas atau meneruskan kajian tentang masalah berhubungan dengan mayit, yaitu bagaimana kita mempersiapkan apa yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf ketika saudaranya yang muslim itu meninggal dunia. Itu kita akan bahas pada hari ini. Faslun fasal fi bayani kaifiyati tajhizil mayyiti. Menjelaskan tentang cara untuk merawat mayit, wa sholatil janazati dan sholat jenazah. Jadi di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kita merawat apa saja kewajiban-kewajiban kita yang masih hidup ketika tahu bahwasanya ada orang muslim yang meninggal ataupun orang-orang yang selain orang muslim, tentunya dibahas di sini. Ketika mereka tersebut itu hidup bertetanggaan dengan kita. Di sini akan dijelaskan. Di sini disebutkan ghuslul mayyiti, memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, ba'dal ghusli, setelah memandikan, wassalatu alaihi, dan mensolatinya, wa dafnuhu, dan menguburkannya, fardu kifayatin, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang dilakukan oleh sebagian orang mukmin dan itu dianggap cukup, maka yang lain itu tidak berdosa. Artinya dianggap cukup itu ya memenuhi kriteria dalam melaksanakannya. Seperti kemarin pada sholat jamaah itu kan kita jelaskan tentang hukum sholat jamaah itu kan fardu kifayah. Artinya dalam arti fardu kifayah, kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang dan dianggap cukup, kemarin disebutkan syarat-syarat supaya fardu kifayah itu mencukupi, gugur, itu adalah dilakukan oleh laki-laki. Maka kalau dilakukan oleh perempuan berarti belum gugur kewajibannya. Yang lain kesemuanya akan mendapatkan dosa kemarin kan. Kemudian juga disyaratkan juga harus merdeka, ya kan kemarin. Maka kalau dilakukan oleh orang-orang yang semuanya hamba saya, maka tidak mencukupi. Kemudian sampai nampak syiar tentang bahwasanya ada namanya jamaah dalam agama Islam, kebersamaan di dalam sholat. Itu adalah ciri khas orang muslim. Itu sampai benar-benar nampak. Artinya kalau di suatu daerah itu nampaknya syiar itu akan terasa kalau dilakukan di beberapa tempat, berarti harus dilakukan pada beberapa tempat, tidak mencukupi hanya satu tempat. Jadi kalau satu tempat membutuhkan beberapa tempat kan, sehingga tidak nampak syiarnya, berarti apa? Berarti tidak belum menggugurkan kewajiban yang lain. Masih dianggap dosa semuanya karena tidak
mencukupi, tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Hukum daripada mensolati mayit, kemudian mengkafani, memandikan, menguburkan di kuburannya, kuburan orang-orang muslim, itu adalah fardu kifayah. Itu adalah fardu kifayah. Ala kulli man alima bihalihi. Ditambah lagi, atas setiap orang yang tahu keadaannya. Artinya memang ada orang muslim itu meninggal di situ. Kemudian kewajiban yang lain yang tahu itu adalah 4 ini. Kalau termasuk orang-orang yang dikategorikan sudah dewasa atau nanti kita jelaskan di sini. Jadi memandikan, kemudian mengkafani, mensolati dan mengkuburkannya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang yang tahu keadaannya. Artinya dia adalah orang muslim, umpamanya. Dia adalah tahu orang muslim dan meninggal. Kalau nggak tahu maksudnya meskipun ada di suatu daerah, kemudian tidak tahu ada yang meninggal, maka ya bukan yang dimaksud yang di sini. Kemudian 4 hal tersebut itu wajib bagi yang hidup, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Idza kanal mayyitu, jika mayitnya tersebut musliman, yaitu seorang muslim, walau tiflan, walaupun anak kecil. Idza wulida hayyan, jika dia dilahirkan hidup. Bi an ulimat hayatuhu, yaitu dengan cara diketahui tanda-tanda kehidupan. Binahwi suyahin, yaitu dengan cara menjerit, atau taharrukin ikhtiyariyin, atau bergerak sendirinya, bergerak karena memang dia hidup. Wa ammal kafirul harbiyu, sedangkan orang yang kafir, orang yang memusuhi Islam, bukan kafir yang zimmi. Orang yang kafir zimmi itu adalah orang yang hidup di kalangan orang muslim dan dia itu setiap tahunnya itu membayar pajak. Itu. Maka wal murtadu, dan orang murtad, fala yajibu lahuma syai'un min dzalika, maka tidak wajib bagi keduanya sedikit pun. Artinya tidak wajib untuk memandikan. Bagi orang yang tahu, bagi orang muslim itu tidak wajib memandikannya, tidak wajib mengkafaninya, tidak wajib untuk apalagi mensolatinya, tidak boleh, tidak wajib untuk menguburkannya. Begitu. Bahkan kata para ulama, seandainya dibiarkan kemudian diberikan sebagai makanan binatang buas, maka tidak berdosa karena tidak ada nilainya. Bahkan dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwasanya sesungguhnya makhluk yang paling rendah itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya makhluk yang paling rendah, tidak ada harganya, itu adalah orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah kafir harbi dan orang-orang murtad. Kemudian wa wajaba li dzimmiyin, maka wajib bagi orang kafir dzimmi, ai kafirin maksudnya orang yang kafir, yadfa'u, yang membayar al-jizyata, pajak, li khalifatil muslimin, pada pemimpin orang muslim, apa? Takfinun, mengkafani, wazafnun, dan mengkuburkan. Jadi kewajibannya itu bagi orang muslim pada orang yang non muslim, ketika dia itu dikatakan orang-orang yang kafir dzimmi, yaitu orang yang rukun, hidup di kalangan orang muslim dan membayar pajak, maka kewajibannya itu ada 2, yaitu mengkafani dan mengkuburkan. In lam yakum bidzalika ahlu millati, jika tidak ada seorang pun yang melakukannya dari orang-orang yang sama agamanya. Artinya kalau tidak ada orang-orang yang seagama dengan dia mengkafaninya, tidak ada yang menguburkannya, maka itu dilimpahkan kepada orang muslim. Itu bagaimana orang muslim tersebut itu sangat toleransi. Inilah yang ditoleransi dalam agama itu seperti ini. Sampai yang namanya meninggal itu ada masih kewajiban orang muslim kepada orang yang non muslim. Yaitu apa? Yaitu
mengkafani dan menguburkan jika orang-orang yang seagama itu tidak ada yang melakukannya. Itu. Kalau tidak dilakukan, itu berdosa tetap. Siapa? Orang Muslim. Orang Muslim yang tidak melakukan untuk mengkubur ataupun mengkafani dan menguburkannya, kalau tidak ada orang-orang yang seagama yang melakukannya, maka itu berdosa. Berdosa bagi orang Muslim. Begitu. Makanya itulah bentuk toleransi dalam Islam. Sampai yang mana meninggal itu masih dihargai. Maksudnya ada kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengkafani dan menguburkannya. Lakin la yakunu dafnuhu fi maqabiril muslimin. Tetapi tidaklah menguburkannya itu di kuburan orang-orang muslim. Kenapa? Karena kuburan orang muslim itu biasanya diwakafkan untuk hanya orang-orang muslim. Maka tidak boleh selain orang muslim itu diwakafkan di situ. Kan al-muslimuna 'inda syurutihim gitu. Jadi al-muslimuna 'inda syurutihim. Jadi orang-orang muslim itu berpijak kepada apa yang disyaratkannya. Jadi kalau wakaf itu tujuannya atau maksudnya itu adalah hanya orang muslim, maka tidak boleh selainnya itu untuk dimakamkan di situ. Atau bangunan ini, tanah ini hanya untuk anak yatim. Maka selain anak yatim itu tidak boleh. Begitu maksudnya. Makanya kenapa tidak boleh selain orang muslim itu dikuburkan di kuburan orang muslim? Karena kuburan tersebut wakafnya itu hanya diperuntukkan untuk orang muslim. Gitu. Kemudian yang berikutnya wawajaba dan wajib lisiktin mayitin. Jadi anak yang meninggal, yang mati. Wa walladzi lam tazhar fihi amaratul hayati, yaitu anak yang belum nampak tanda kehidupan. Apa yang wajib? Ghuslun wa kafnun wa dafnun, yaitu memandikan, mengkafani dan menguburkan. In zaharat fihi khilqatu adamiyyin, jika nampak darinya adalah bentuk manusia. Wa illa, kalau tidak nampak bentuk manusia, nudiba lafuhu, maka hanya disunahkan untuk membungkusnya bikhirqatin dengan secarik kain, wadafnuhu dan menguburkannya. Wala yusalla alaihima, dan tidak mensolati keduanya, ay ala dhimmi, maksudnya atas kafir yang dhimmi dan wasikti dan anak yang meninggal. Jadi bayi keguguran gitu. Jadi begini, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang bayi atau cabang bayi ketika dia itu lahir, kemudian itu meninggal, maka dilihat kewajiban yang masih hidup itu kepada anak tersebut atau cabang bayi itu apa? Kalau dia itu ada tanda-tanda kehidupan, berarti apa? Berarti dia itu ada tanda bentuk manusia. Ada telinganya, kemudian ada ininya, hidungnya, dan lain sebagainya. Jika dia itu keluar dari rahim ibunya, ada tanda kehidupan, berarti apa? Ada namanya bentuk manusia, ada telinga. Maka diwajibkan bagi yang hidup, kalau meninggal dia, itu 4 perkara. 4 perkara. Apa itu? Yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan di kuburan orang muslim. Begitu. Tapi kalau dia tersebut itu tidak ada nampak kehidupan, maksudnya nampak tanda kehidupan itu seperti menjerit, tidak ada sama sekali, maka dilihat apakah dia itu ketika keluar dari rahim ibunya itu sudah berbentuk manusia, ada telinga, ada hidung dan lain sebagainya. Kalau ada tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, cuma ada tanda-tanda manusia. Jadi nampak tanda manusia, yaitu ada telinga dan lain sebagainya. Maka diwajibkan bagi orang yang hidup untuk mengerjakan 3 hal.
Jadi diwajibkan untuk mengerjakan 3 hal. Apa itu? Yaitu memandikan, kemudian mengkafani, dan mengkuburkan. Tidak wajib mensolati bagi si bayi yang keluar tidak ada nampak kehidupan, tidak menjerit, tidak bergerak, tapi masih ada tanda manusia, nampak tanda manusianya. Kelihatan, nampak bentuk manusianya, yaitu telinga dan lain sebagainya. Maka hanya diwajibkan 3 hal. Apa itu? Memandikan, mengkafani, dan mengkuburkan. Paham ya kira-kira? Kalau si anak tersebut itu masih belum ada tanda-tanda, tidak nampak manusianya, belum ada nampak bentuk manusianya, tidak ada telinga, tidak ada hidung, begitu kan? Masih segumpal darah begitu. Tapi orang ini mengatakan bahwasanya ini calon bayi ini. Maka itu kalau kita mungkin istilahnya itu keguguran. Belum ada nampak bentuk manusia. Maka disunnahkan untuk membungkusnya dan menguburkannya. Jadi ada 2 sunnah itu. Sunnah untuk membungkusnya, kemudian menguburkannya. Jadi tidak wajib sedikit pun. Tidak ada kewajiban sedikit pun. Kenapa? Karena yang keluar dari rahim ibu itu belum berbentuk manusia. Masih segumpal darah umpamanya. Maka disunahkan untuk diikat, dibungkus dalam secari kain, kemudian dikuburkan, ditanam. Begitu. Bisa jelas nggak ini? Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi kewajiban orang muslim kepada saudaranya yang muslim, kalau dia meninggal dan dia tahu bahwasanya meninggal dan dia adalah orang muslim, maka diperinci sebagai berikut. Kalau dia tersebut itu orangnya ya sudah dewasa atau masih anak-anak begitu, maka wajib bagi kita untuk melakukan 4 hal. Maka wajib bagi kita untuk melakukan 4 hal, yaitu apa? Memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, dan mengkuburkannya di kuburan orang muslim. Sekarang kalau anak yang lahir, bagaimana? Dilihat kalau anak yang lahir dari rahim ibunya tersebut, itu nampak kehidupan darinya, menjerit umpamanya, bergerak-gerak. Nah, itu kan. Kemudian meninggal, berarti kan itu sudah ada nampak bentuk manusianya begitu. Kaki, tangan, hidung, dan lain sebagainya. Maka apa yang diwajibkan oleh orang muslim yang melihatnya, kalau meninggal dia, maka wajib seperti halnya orang dewasa. Maka wajib seperti orang dewasa. Paham ya? Wajib apa? 4 perkara. Karena dia ada tanda-tanda kehidupan, yaitu bergerak, kemudian menjerit. Maka wajib bagi orang yang melihatnya dari orang-orang muslim melakukan 4 hal, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan mengkuburkannya. Sekarang kalau yang lahir itu, anak tersebut, itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika dia keluar lahir dari rahim ibunya sudah meninggal, nggak bergerak, kayaknya mungkin meninggalnya di dalam, nggak menjerit, begitu kan? Maka dilihat apakah sudah ada tanda bentuk manusia. Kalau sudah ada, maka hanya diwajibkan 3 hal bagi orang muslim yang masih hidup, yang melihatnya, yang tahu kondisinya. Apa itu? Selain dari mensolati, yaitu apa? Yaitu memandikan, mengkafani, dan mengkuburkannya. Paham ya? Itu. Kemudian kalau anak yang lahir tersebut itu merupakan cabang bayi atau ini mau jadi bayi, begitu. Artinya belum nampak bentuk manusianya, tidak ada telinga dan lain sebagainya, masih berupa daging.
daging yang menggumpal. Maka apa yang dilakukan oleh muslim yang masih hidup ataupun orang tuanya umpamanya harus tahu, maka disunahkan untuk membungkus daging yang menggumpal tersebut karena ini adalah calon bayi begitu, dan mengkuburkannya, menanamkannya begitu. Makanya yang dimaksud dalam matan tersebut wajib walisiktin mayitin ghuslun wa kafnun wa dafnun. Jadi wajib bagi orang muslim pada anak yang keguguran, maksudnya di sini anak karena diwajibkan 3 hal, yaitu memandikan, mengkafani, dan menanamnya, tidak wajib untuk mensolatinya, itu pada anak yang lahir dari rahim perempuan sudah ada tanda bentuk manusia tapi tidak ada tanda kehidupan. Itu maksudnya kalau dalam matan tersebut, dalam matan mukhtasar itu maksudnya. Jadi yang dimaksud di sini wajib untuk melakukan 3 hal pada anak yang keguguran kalau dia itu nampak bentuk manusia tapi tidak nampak tanda-tanda kehidupan, tidak menjerit, tidak bergerak, dan lain sebagainya. Maka hanya diwajibkan bagi yang hidup untuk melakukan 3 hal selain mensolati. Selain mensolati, yaitu memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Makanya di sini wala yusalla alaihima, maka tidak wajib mensolati atas keduanya. Siapa? Yaitu kafir dhimmi dan bayi yang keguguran tadi, anak yang keguguran tadi. Tapi bayi yang keguguran yang sudah nampak anggotanya, tanda nampak bentuk manusianya, tapi belum nampak tanda kehidupan. Jadi kalau sudah nampak tanda kehidupan, dia ketika lahir itu menjerit atau menangis, kemudian gerak-gerak meskipun nggak menangis, kemudian meninggal, maka itu wajib tetap 4 hal seperti halnya anak-anak ataupun orang dewasa. Bisa difaham ya kira-kira hal ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah waman mata, barang siapa meninggal musliman dalam keadaan muslim fi qitalil kuffari, di dalam memerangi orang kufar, walau kafiron wahidan, walaupun dia 1 orang kafir. Bisa babihi, dia meninggal karena perang, ayil qitali, karena perang. Maka apa? Ini namanya mati syahid. Maka kufina, maka dia dikafani fi thiyabihi, dengan pakaiannya, pakaian yang ia pakai ketika perang. Al mulattahati, yang berlumuran, bidami, dengan darah, nadban sunnah. Jadi sunnah mengkafani dengan pakaiannya yang berlumuran darah itu, karena supaya menjadi saksi. Jadi beda pengurusannya orang yang masih hidup merawat jenazah. Jenazah ini mana? Kategori yang mana? Kalau dia adalah orang muslim yang biasa, maka diwajibkan kepada orang yang masih hidup 4 hal. Dan mengkafani dan lain sebagainya. Maka kalau jenazahnya itu adalah orang yang mati syahid, orang muslim yang berperang memerangi orang yang memusuhi orang Islam, walaupun 1 orang, maka apa? Disunahkan untuk mengkafaninya dengan pakaian yang ia pakai ketika perang, ia meninggal dan berlumuran darah. Itu disunahkan. Fa'ilam takfihi, kalau tidak mencukupi karena dia ketika perang tersebut itu hanya memakai celana, kemudian memakai baju, padahal kan kalau orang mengkafani itu satiru jami ibadanihi, menutupi semua badannya, kan begitu kan. Kalau tidak mencukupi bagaimana? Fa in lam takfi thiyabu hadi, kalau tidak mencukupi pakaiannya yang ia pakai ketika perang tersebut, zida alaiha, maka ditambahkan kepadanya ila salati lafaif, sampai 3 lapis, wadufina, dan kemudian dikubur fi maqabiril muslimin, di kuburan orang muslim. Wala yuwassalu, maka tidak dimandikan. Ingat, orang yang meninggal ketika
menegakkan agama Islam, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer, dia tulus untuk menegakkan agama Islam dan dia meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk wala yughassalu, untuk memandikan. Kenapa? Karena nanti darah yang ada pada dirinya itu menjadi saksi. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolati. Dia tidak disolati. Kenapa? Karena dia mendapatkan ampunan dari Allah, karena dia mendapatkan doa pengampunan dari para malaikat. Makanya ini adalah salah satu keistimewaan dari orang-orang yang mati karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak butuh kepada doa-doa orang muslim karena dia mendapatkan doa wali-wali Allah, yaitu para malaikat, dan dia mendapatkan rahmat Allah dan diampuni dosa-dosanya. Wa dzalika li'annahu syahidu ma'rakah. Hal tersebut itu terkhususkan kepada orang yang mati syahid karena menegakkan agama Allah, mengangkat senjata, berperang dengan orang-orang yang memusuhi orang Islam. Beda kalau orang tersebut mati syahid, syahidnya itu bukan karena perang. Kan orang-orang yang mati syahid itu kan juga ada namanya orang meninggal karena sakit perut umpamanya. Itu kata para ulama itu juga namanya mati syahid. Pahalanya maksudnya besar begitu. Tapi ya perawatannya tetap sama dengan orang-orang yang meninggal bukan karena sakit. Itu namanya juga mati syahid. Kemudian juga seperti perempuan yang meninggal karena melahirkan, ya ikhlas, ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala, itu kan pahalanya sangat besar sekali, maka dia termasuk orang perempuan yang mati syahid. Maka ini orang yang mati syahid seperti ini itu ya tetap perawatannya sama seperti orang yang meninggal bukan karena ini, meninggal karena sakit biasa. Itu sama seperti itu. Makanya di sini disebutkan hal ini dikhususkan, apa itu? Tidak disolati, kemudian dikubur, dikafani dengan pakaian yang ia gunakan ketika perang. Ini hanya khusus pada orang yang mengikuti peperangan melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan, meskipun sedikit, yang penting paham dan bisa dipraktekkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang mau bertanya terkhusus yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan. Kalau enggak ada, kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu anna khairan.